Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, mukawwinul laili 'alan nahar, la ayatin li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, safiyuhu wa khaliluhu, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Hingga pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mempercayai kita, masih memberikan amanah kepada kita, masih mendapatkan curahan rahmat, nikmat dan kasih sayang-Nya. Semoga nikmat-nikmat yang kita raih, yang kita dapatkan akan membuat kita semakin berupaya dengan kuat dan keras untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan petunjuk dengan terang bagi mereka yang mengingkari hari kebangkitan, bagi mereka yang menganggap mustahil pengembalian jasad oleh Allah, bagi mereka yang meragukan kekuasaan Allah, bagi manusia-manusia yang memiliki sifat pongkah, sombong, angkuh, takabur, dengan kritikan yang membangun kesadaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya atau langit? Langit yang berbintang besar, makhluk kuat dan tinggi, luas dan perkasa. Allah telah membangunnya dengan proses-proses yang luar biasa dahsyatnya, meninggikan bangunannya, bahkan langit tanpa sandaran-sandaran, pondasi, tanpa tiang. Lalu kemudian menyempurnakan penciptaan langit tersebut dengan begitu detail dan rapinya, yang kemudian membuat akal menjadi terkagum-kagum dan terperangah atas ketakjuban ciptaan Allah itu. Belum kemudian Allah kembali menyapa manusia dengan menjelaskan tentang keindahan alam semesta yang diliputi oleh keindahan malamnya yang gelap gulita dengan segala hikmah-hikmahnya, menciptakan siang, pagi yang terus berganti setiap waktu dan kesempatan hingga yaumul qiyamah datang. Terang benderang yang menampakkan cahaya besar saat mulai terbit matahari. Kemudian manusia pun bertebaran di muka bumi
untuk mencari kepentingan-kepentingan, baik kepentingan-kepentingan terkait dengan agama maupun kepentingan-kepentingan dan kebutuhan dunia-dunia mereka. Dan bumi sesudah itu, setelah penciptaan langit dihamparkan, Allah menempatkan di dalamnya berbagai manfaat. Tentu semua yang disebutkan di awal yang sudah pernah kita pelajari menjadi penegasan betapa kuasanya Allah dan betapa lemahnya manusia. Dengan sindiran-sindiran, dengan pertanyaan-pertanyaan itu, lalu timbul satu pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Tidakkah membuat manusia berpikir sehingga jubah-jubah kesombongan, keangkuhan bisa ditanggalkan, sehingga manusia kembali menyadari akan kelemahan dan ketidakperkasaan serta ketidakmampuannya di hadapan Sang Pemilik segalanya. Tidak cukup bagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekuasaan itu yang dapat membuat manusia sadar mulai dari langit sampai kemudian siang dan malam. Namun Allah kembali menyapa kita dengan mengetengahkan keagungan ciptaan-ciptaannya berupa ciptaan bumi dengan segala kemanfaatan-kemanfaatannya. Langit kita anggap sudah selesai, meskipun tentu tidak akan pernah tuntas untuk kita bahas. Tapi paling tidak secara umum, langit dengan segala fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya, bagi orang-orang yang berpikir tentu akan membuat takjub, lalu melahirkan kesadaran-kesadaran akan kebesaran Allah. Lalu Allah kembali menegaskan kepada kita di dalam surah An-Nazi'at, yang itu nanti kemudian kita akan jelaskan di awal sebagaimana kemudian kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Namun seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian-kajian ayat per ayat dari susunan-susunan ayat yang sudah terangkai dengan rapi di dalam surah An-Nazi'at, maka terlebih dahulu kita bersama-sama membaca surah An-Nazi'at dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas-sabiqati sabqa فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم
أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kelanjutan dari muqaddimah yang sudah kita sampaikan, Allah berfirman di dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-31. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ia adalah Allah memancarkan darinya yaitu bumi, mata airnya, ma'aha wa mar'aha, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apapun yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini menjadi kekuasaannya Allah. Dan yang patut untuk kita tanamkan dalam benak kita, dalam keyakinan kita, bahwa sekecil apapun ciptaan Allah itu pasti mengandung hikmah dan manfaat tanpa terkecuali. Apalagi ciptaan-ciptaan Allah yang besar, yang agung. Maka ketika Allah bersumpah dengan menggunakan
ciptaannya, materi-materinya, maka Allah memilih di antara materi-materi yang bisa dijadikan sebagai alat untuk bersumpah. Dan yang menjadi pilihan-pilihan Allah itu adalah sesuatu yang bisa direnungkan, yang bisa difikirkan. Maka kembali Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang ke-31 ini, tidak hanya Allah ciptakan bumi, tapi Allah juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dan kebutuhan-kebutuhan besar yang sangat-sangat fundamental adalah kebutuhan manusia terhadap air. Manusia bisa hidup, bisa bertahan untuk hidup ketika tidak makan. Tapi manusia tidak akan bisa bertahan hidup kalau tidak minum. Maka banyak orang yang wafat, meninggal karena dehidrasi, bukan karena kekurangan makan. Nah, hal-hal ini tentu menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal utamanya. Yang pertama, Ibu dan Bapak sekalian, ayat ini menegaskan tentang keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan dari langit, kelanjutan dari bumi berupa proses penciptaan bumi, dan ketelitian serta keseriusan Allah dalam penciptaannya. Keseriusan Allah, keagungan Allah itu bukan hanya indah dalam menciptakan, tapi juga indah dalam memberikan manfaat. Kadang manusia kan bisa membuat sesuatu tapi belum tentu mendatangkan banyak manfaat. Ya karena pola pikir manusia itu kan terbatas. Tapi Allah itu detail. Kenapa kemudian bisa detail? Karena Allah itu nggak pernah menciptakan sesuatu itu tanpa keseriusan. Allah ciptakan semuanya dengan keseriusan. Mau langit, mau bumi, bahkan termasuk diri kita manusia sendiri. Ya kalau kita melihat diri kita, luar biasa detailnya Allah itu. Ya kalau mungkin kita nggak pernah membelah diri kita. Tapi kalau lihat dokter-dokter yang selalu membelah, dan berapa banyak dokter-dokter luar negeri yang expert dalam bidangnya, itu memeluk agama Islam karena disebabkan karena keindahan, ketakjubannya terhadap ciptaan manusia berupa manusia. Dibedah, usus-usus itu dilihat begitu rapinya tersusun di dalam. Kalau ibarat komputer itu ada kabel-kabel di dalamnya, kok nggak kelihatan di luar. Padahal kalau ditarik itu usus, urat dan lain sebagainya itu itu panjangnya luar biasa. Tapi kok begitu detailnya Allah itu gabung, letakkan di mana, putar di mana, ususnya digabung sehingga indah betul bentuknya, nggak kewer-ngewer gitu. Nah kan itu luar biasa Pak. Dan semua itu punya fungsi masing-masing. Kita tidak berbicara tentang tubuh kita ini semuanya ini kemudian disatukan menjadi satu fungsi. Iya, jasad kita, kehidupan kita itu karena didorong oleh semua apa yang ada di dalam tubuh kita. Tapi setiap dari ciptaan Allah yang ada di dalam tubuh kita, detail per detailnya, dari yang kecil sampai yang besar, itu ada manfaatnya. Dan itu kita nggak akan kaji di sini karena bisa dikaji, bisa dilihat melalui internet dan macam-macam. Dari yang kecil sampai kemudian yang besar, itu punya fungsi masing-masing. Ketika fungsi itu sudah tidak bisa, atau ketika materi itu sudah tidak berfungsi, maka jelas akan mengurangi keseimbangan. Allah kasih ginjal 2, lah kalau satu udah rusak, seimbang nggak? Udah nggak seimbang dah. Kalau kasih mata 2, ya. Kalau kasih lisan 1 tapi bibirnya 2, nggak kebayang Pak, bibirnya 2 nggak ada lisan. Atau punya lisan tapi bibirnya 1, nggak kebayang kita. Dan banyak lagi kita diajak berpikir sesungguhnya. Maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam dirinya bahwa sesungguhnya Allah itu tidak pernah letih, tidak pernah main-main di dalam menciptakan segala sesuatu.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min laghub. Ini di antara ayat yang menjelaskan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, kata Allah, dan apa yang ada di antara langit dan bumi dalam 6 masa penciptaan, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Keletihan itu kan yang menyebabkan kurangnya kualitas ciptaan, dan Allah nggak pernah letih. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, sehubungan dengan makna kata-kata di dalam ayat sebelumnya, dahaha wal arda ba'da dzalika dahaha, ya, kemudian aghtasha lailaha, ya, dan lain sebagainya, bahwa makna yang dimaksud adalah mengeluarkan mata air. Ini kita ambil sedikit keluar mata air, ya, keluar mata air, lalu kemudian tumbuh-tumbuhan serta membelah jalan-jalan sungai-sungai, ada menjadikan padanya gunung-gunung, padang pasir, jalan-jalan, dataran tingginya. Yang demikian itulah yang dimaksud firman Allah di dalam ayat sebelumnya. Nah, ayat-ayat yang di atas tadi yang kita baca, ayat 31 ini adalah bantahan terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, ya, bantahan terhadap orang-orang Yahudi bahwa sesungguhnya Allah itu merasa letih dan kemudian menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari istirahat untuk bekerja, karena mereka menganggap penciptaan langit dan bumi 6 hari, sehingga mereka mengatakan ada 1 hari Allah itu istirahat. Jelas apa yang sudah disampaikan tadi di atas di ayat tadi juga itu menegaskan tentang keagungan Allah, keseriusan Allah, ketelitian Allah dalam menciptakan. Ditegaskan lagi, apalagi kemudian dengan keras Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Enggak pakai hari, enggak pakai masa juga Allah bisa menciptakan. Dan itulah yang ditegaskan, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kemudian yang kedua, bukan hanya keperkasaan ketelitian Allah Subhanahu wa taala, tapi ayat yang ke-31 ini menjelaskan tentang Allah ciptakan bumi dengan fungsinya. Jadi masing-masing ciptaan punya fungsi masing-masing. Maka bumi juga punya fungsi. Apa fungsinya? Akhraja minha ma'aha. Allah mengeluarkan air dari dalam bumi, tanah, yaitu dari mata air yang menampung air dengan jumlah yang sangat besar. Maka kemudian Allah berfirman di dalam surah yang lain yang juga sejalan, dalam surah Mu'minun, nanti bisa dibuka ayat yang ke-18. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardi. Lihat Allah. Dan kami turunkan air dari langit menurut ukurannya, sesuatu ukuran. Jadi punya ukuran. Ya, sederhana saja berpikir, Pak, turunnya hujan dari langit bukan hanya fungsi hujan itu bisa memberikan keindahan, kesejukan, tapi pola turunnya sampai ke bumi itu dari jarak yang memang Allah sudah atur, itu kan tidak menyakitkan. Turun dengan titik-titik, kita nggak terbayang itu kalau seandainya Allah tumpahkan seperti tumpahan-tumpahan ember, yang kemudian air yang turun dari ember itu mengenai semut-semut kecil. Anggap saja kita semut-semut kecil, lalu kemudian turun ember dengan begitu deras, nggak diukur oleh Allah bentuk turun airnya, maka petaka luar biasa yang bakal terjadi. Maka Allah bukan hanya keindahan tapi fungsinya. Turun hujan itu enak ngelihatnya tuh, titik-titik, ya, kecuali kiamat datang, maka setiap hari kita bisa nikmati itu. Nah, kadarnya juga Allah sudah tetapkan. Seberapa banyak manusia dan makhluk Allah di bumi ini, Allah turunkan hujan itu dengan kadarnya. Kalaupun kemudian saat ini terjadi banjir dan lain sebagainya, bukan karena lebih kadarnya, tapi karena manusia yang kurang bersyukur.
Wah, hujannya kelebihan nih. Bukan kelebihan, tampungannya yang udah habis. Lo tampungannya Allah kan udah ciptakan bumi ini seimbang, ada lembah, ada tanah yang kemudian bisa, ada pohon-pohon yang kemudian meresap air sehingga kemudian menahan. Ini semuanya sudah habis. Lagi-lagi tidak diajak berpikir kalau seperti itu, jangan kemudian ya yang begitu, Pak. Ya. Sekarang banjir dikit-dikit yang disalahkan gubernurnya. Lah emang udah begitu bentuknya. Sekarang tinggal berpikir bagaimana mengelola kota, menata kembali, paling tidak mengurangi. Ya kalau menyelesaikan, menuntaskan nggak ada banjir lagi, emang sudah bangunannya udah penuh begini. Ya agak susah memang kita. Dan ini kita diajak berpikir seluruhnya. Maka lihat, biqadarin, dengan takdir, dengan ukuran, dan yang mengukur Allah mesti nggak pernah salah. Maka kalau kaitan dengan ayat zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya iya memang kerusakan bumi, langit, lautan itu yang Allah sudah hamparkan sebagai bentuk kebutuhan dan cinta Allah terhadap hamba-hambanya, kita rusak tatarannya sehingga bumi, langit, lautan itu juga punya hak untuk protes kepada manusia. Hujan juga protes. Bahasa gampangnya nih, saya turun, lalu kemana saya larinya? Daerah tidak ada, tempat aku menaung nggak ada, celah-celah tanah yang kemudian aku meresap ke dalamnya pun nggak ada, pohon-pohon sudah ditumbangkan. Ya. Jadi seperti itu sesungguhnya bahasa gampangnya bagaimana kemudian menyandarkan. Kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran, berarti air yang Allah turunkan itu memang sudah seimbang kebutuhan setiap makhluknya. Bukan hanya itu, fa'askannahu fil ardi, Allah jadikan bumi itu tempat menyimpan air. Nggak kebayang, Pak, kebutuhan manusia yang miliaran tahun lamanya, misalkan kehidupan manusia yang terus bertambah, yang bukan berkurang tapi bertambah jumlah manusia itu. Kalau tidak ada tidak ada tanah tempat menetapnya air, tersimpannya air, lalu habis kebutuhan manusia. Allah ciptakan langit. Maka kalau pernah seorang ulama mengatakan, itulah bentuk kasih cintanya. Lihat ya, jadi kalau ingin belajar cinta antara suami dengan istri, lihat betapa cinta yang terbangun antara langit dan bumi. Langit menurunkan hujan, bumi menyimpannya untuk kebutuhan, dan terus itu berlalu tanpa pernah ada yang protes. Dan ini sunnatullah yang memang Allah berikan. Allah menyimpan air itu di dalam bumi untuk kebutuhan manusia. Allah juga menyimpan di dalam bumi itu berbagai macam mineral, baik yang cair maupun yang padat, semua hanya untuk kemaslahatan umat manusia. Insyaallah. Ya. Maka walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Bukan hanya manusia itu dimuliakan penciptaannya oleh Allah, bukan hanya kemudian diangkut di lautan, di bumi, tapi wa razaqnahum minat thayyibat, kami siapkan rezekinya yang baik baginya. Dan itu semua sudah Allah takar jauh sebelum Allah ciptakan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengeluarkan air dari bumi untuk kalian minum darinya dan untuk kalian mengairi tumbuh-tumbuhan yang kalian tanam. Begitupun dengan buah-buahan, hewan ternak yang kalian pelihara. Semua itu membutuhkan air sebagaimana juga manusia membutuhkannya. Logikanya mesti berapa banyak ya air yang harus dibutuhkan, karena ternyata semua orang butuh. Jadi bukan manusia saja, tapi ternyata tumbuh-tumbuhan juga butuh air, hewan binatang juga butuh air. Sedikit di dalam satu majalah antariksa, sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Ini kajian ilmiah. Ya, nanti informasi selanjutnya bisa dibuka. Sekarang gampang untuk mencari informasi. Dan lautan menampung sekitar 96,5% dari seluruh air bumi.
Dan itu ada di bumi, lautan itu ada di bumi. Gak kebayang kalau nggak ada lautan. Air juga ada di udara, bukan hanya di bumi. Sebagai uap air, ada di sungai, ada di danau, di lapisan es dan glaster, di tanah lembab, lalu kemudian di aquifer, ya. Bahkan di dalam diri kita, tanaman, hewan, peliharaan kita, air tidak pernah diam, ya. Dan ini disebut dengan siklus air. Pasokan air planet kita terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Segalanya akan menjadi sangat kacau kalau tidak ada siklus air. Ini kembali ke dalam siklus. Nah, sedikit kemudian kita tekankan. Menurut survei, ya, pernah dinyatakan volume semua air di bumi itu kira-kira, Bapak nggak usah ngitung, saya aja yang nyebut. Yang ngitungnya ya. 1.386.000 kilometer kubik. Bayangkan, 1 kilometer kubik air sama dengan sekitar 264 miliar galon atau 1 triliun liter. Siapa yang bisa mendatangkan air begitu? Galon aja sekarang harganya berapa? Ya, 1 galon tergantung isi ulang apa asli ya. 7.000, 6.000 dah. Kalau udah pemukiman rame 6.000. Kalau yang asli sudah beda lagi harganya. Coba, seberapa banyak air yang kita butuhkan dalam hidup? Kalau air itu kemudian semua kita beli, dijatahkan, nah, takaran yang sudah disiapkan oleh Allah itu untuk kebutuhan manusia, Masya Allah. Maka inilah yang kemudian Allah sampaikan, erat kaitannya juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Wal fulkil lati tajri fil bahri, bahtera yang belayar di laut. Ya. Yang kemudian bahtera itu membawa apa yang berguna bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan air dia hidupkan bumi sesudah matinya. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah turunkan langit, Allah turunkan air dari langit. Wa batsa fiha min kulli dabbah. Dari air itu juga kemudian disebarkan di bumi segala jenis hewan. Wa tasrifir riyah was sahab al musakhkhar bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sesungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa apa yang sudah kita sampaikan terkait dengan air, ya, yang Allah simpan di bumi sebagai kebutuhan manusia, dan ini kebutuhan fundamental bukan hanya manusia tapi seluruh makhluk-makhluk hidup. Setiap hari air digunakan terus menerus, bahkan tanpa henti kita gunakan, bukan hanya untuk minum tapi untuk mandi, untuk macam-macam. Ya, manusia sering memanfaatkan air untuk beraktivitas, memenuhi kebutuhan, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan tumbuh-tumbuhan juga sama, membersihkan tubuh, minum sebagai tempat tinggal. Walau begitu, mengapa kemudian air tidak pernah habis? Nah, inilah kemudian dicari alasannya kenapa nggak pernah habis. Jelas ada 2 alasan utama yang melatar belakangi. Yang pertama adalah air merupakan energi tabarukan, dan karena peran daur air. Nah, ini penjelasan secara singkat. Nah, kenapa nggak pernah habis? Ini secara ilmiahnya. Walaupun ketika kita tidak mempelajari secara ilmiah pun kita sadar, tadi jawabannya adalah biqadarin ma'lum. Allah sudah turunkan air sesuai dengan kebutuhan manusia. Tapi kemudian orang-orang ilmiah
Saintifik itu nggak berhenti untuk mengukur, ya udah itu iman, itu spiritual. Tapi secara intelektual dikaji, kenapa kok bisa seperti ini? Maka kemudian pertama tadi kita sampaikan, ya, air merupakan energi tabarukan. Air bisa digunakan secara bebas dan bisa diperbaharui. Nah, ini keilmuan manusia. Jumlah air juga tidak terbatas sehingga makhluk hidup bisa memanfaatkan air untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, tabarukan itu diambil dari bahasa Arab sebenarnya, mengambil manfaat. Ya. Daur air atau siklus air juga perputaran air dalam bumi. Ini berlangsung juga ke atmosfer, lalu kemudian berlangsung secara terus-menerus, dan beberapa tahap-tahap di dalam ilmiahnya yang kemudian akhirnya turun, hujan, itu kan terus siklus. Kalau tidak ada siklus itu juga akan habis. Ya. Perputaran-perputaran semacam itu. Maka karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelas ketika kita berpikir tentang hal tersebut pasti akan melahirkan ketakjuban luar biasa. Dan tidak semua orang bisa merasakan, bisa menikmati, bisa menyatakan hal itu kecuali bagi mereka yang memiliki ilmu. Ketakjuban kepada kekuasaan Allah itu akan lahir dari khasyah, dan khasyah itu akan lahir dari ilmu. Bagaimana mungkin orang bisa mengakui kebesaran Allah kalau dia tidak memiliki rasa khusyuk, rasa takut? Dan rasa takut itu tidak akan pernah bisa ada dalam diri manusia kalau tidak memiliki ilmu. Maka ilmu itu yang menghantarkan kita kepada ma'rifatullah, mengenal Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah itu adalah al-ulama, orang-orang yang punya ilmu, mengetahui tentang keesaannya, mengetahui tentang asma dan sifatnya, mengetahui tentang kekuasaan, kebesarannya, dan luar biasa. Ini baru berbicara tentang air. Yang kedua Allah sampaikan wa mar'aha, dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari tanah untuk kepentingan manusia dan hewan ternak, agar tumbuhan itu diairi dengan air yang keluar dari bumi itu pula. Maka inilah yang disebut dengan menghamparkan bumi. Ada sedikit ungkapan para ulama terkait dengan kapan kemudian bumi itu diciptakan. Apakah setelah penciptaan langit atau sebelum penciptaan langit? Allah Subhanahu wa taala berfirman wal ardu ba'da dzalika dahaha, di dalam ayat sebelumnya. Kata-kata ba'da dzalika, ya, bukan berarti setelah atau bumi diciptakan setelah penciptaan langit, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi setelah ia menciptakan langit. Adapun penciptaan bumi adalah sebelum penciptaan langit. Jadi bumi itu dihamparkan dulu baru kemudian diciptakan langit. Ini perbedaan di antara para ulama. Dari mana kemudian bisa dipahami? Ayat Al-Qur'an menegaskan terkait dengan hal tersebut, surah Fussilat ayat 9 sampai dengan ayat 12. Qul a'unabbi'ukum litakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, berpesan agar manusia itu mau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Wa taj'aluna lahu andada. Enggak pantas. Karena enggak ada yang mampu menciptakan seperti ciptaan bumi yang indah dan perkasa itu. Dzalika rabbul alamin. Allah perkenalkan dirinya, kecuali dialah Allah, Rabb semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya dan memberkahinya, dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagaimana jawaban bagi orang-orang yang bertanya.
10. Kemudian berikutnya pada ayat yang ke-10 Allah kemudian menegaskan kembali, "Tsumma stawa ila as-sama' wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi i'tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in." Maka Allah kemudian menegaskan, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa?" Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati ya Allah atas segala perintah-perintahmu." Jadi langit dan bumi yang begitu perkasanya masih selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dia wahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami melihara dengan sebaik-baiknya. Demikian itu ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, apa yang kemudian disampaikan dari ayat tersebut, Allah menurunkan hujan dari langit, dengan air hujan itu dapat menyuburkan segala macam tumbuh-tumbuhan di bumi, dan sangat bermanfaat bagi kemaslahatan, keseimbangan lingkungan, dan bagi kepentingan semua makhluknya tanpa terkecuali. Dari air hujan juga yang diserap oleh pohon-pohon dan humus-humus di dalam tanah akan menyimpan air bersih. Yang air bersih itulah kemudian menjadi mata air yang tidak pernah kering. Pengendalian dan pengisaran angin dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, sampai dari satu benua ke benua yang lain merupakan bukti kekuasaan Allah yang tidak ada bandingnya. Dari perkisaran itu kemudian mendatangkan manfaat yang luar biasa. Ya, turunnya hujan, perpindahan awan, mendung dari suatu daerah ke daerah yang lain bermanfaat untuk perkawinan tumbuh-tumbuhan dan berbagai manfaat lain yang tidak mungkin dapat diungkapkan semua. Dan ada satu hal yang kemudian nanti kita lihat. Allah sambung dalam ayat berikutnya, wal jibala arsaha. Dan kemudian Allah menyapa kita dengan ciptaannya yang lain yang juga tidak kalah agung dan besarnya. Apa itu? Gunung. Gunung yang dipancangkannya dengan teguh. Wal jibala arsaha. Yaitu menetapkan, mengokohkannya dan meneguhkannya di tempatnya masing-masing. Dan dia maha bijaksana, lagi maha mengetahui, lagi maha pengasih kepada makhluk dan maha penyayang. Jadi Bapak sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kemudian Ibnu Katsir pernah meriwayatkan, ya, pernah mengutip riwayat Imam Ahmad. Maka berikutnya, ya, Allah ciptakan gunung, yang gunung ini juga memiliki fungsi yang besar terhadap adanya bumi. Kalau hanya Allah ciptakan bumi saja, lalu kemudian Allah tidak ciptakan gunung, maka nggak akan seimbang. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Nabi SAW pernah bersabda, ketika Allah menciptakan bumi, kata beliau, maka bumi itu berguncang, dahsyat. Lalu Allah menciptakan gunung-gunung yang menempatkannya di atas bumi, maka bumi menjadi tenang. Para malaikat merasa kagum dengan penciptaan gunung-gunung itu, lalu berkata, wahai Allah, wahai Tuhan kami, apakah ada sesuatu dari makhlukmu yang lebih kuat dari gunung-gunung ini? Allah kemudian menjawab, ya, ada, yaitu besi. Para malaikat bertanya, Tuhan kami, apakah ada sesuatu makhlukmu yang lebih kuat daripada besi? Allah menjawab, ya, api. Para malaikat bertanya, wahai Tuhan kami, apakah ada sesuatu makhlukmu yang lebih kuat dari api? Allah menjawab, ya, air. Para malaikat kemudian bertanya, wahai Tuhan kami, apakah ada sesuatu dari makhluk yang lebih kuat daripada air? Allah menjawab, iya, angin. Para malaikat kemudian bertanya, apakah ada sesuatu yang lebih kuat daripada angin di antara makhlukmu, wahai Tuhan kami? Allah menjawab, iya, anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu ia menyembunyikan dari tangan kirinya. Ini kutipan Ibnu Katsir, riwayat Imam Ahmad. Meskipun kemudian dipertimbangkan beberapa hadis-hadis ini kemudian terjadi ada beberapa perbedaan. Tapi terlepas dari itu, yang kita fokuskan adalah bumi tidak akan mungkin bisa tenang kalau kemudian tidak ada pasaknya. Autada, maka gunung itu menjadi pasak bumi itu. Nah, kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surah An-Naba ayat 7, wal jibala autada, dengan kalimat yang berbeda. Maka Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti dalam tafsir Jalalain menjelaskan, autada itu artinya pasak, seperti halnya pasak
untuk mengikat tali kemah. Jadi kalau ada tali kemah, talinya kita tarik kemudian kita pasang, membuat seimbang, ya. Dan itu tujuannya adalah untuk mengokohkan bumi sehingga tidak bergoyang karena guncangan-guncangan yang ada di bawahnya. Allah menyebutkan gunung-gunung itu di dalam Al-Quran. Kata para ulama, untuk lebih mendekatkan pemahaman orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Lalu Allah memperlihatkan, menggambarkan, menjelaskan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang lekat, yang berada di sekeliling mereka, dekat dengan kehidupan mereka. Ya. Maka jabal itu sudah biasa, Pak. Kalau di Arab itu gunung itu sudah pemandangan. Dan gunung itu berbeda dengan gunung-gunung kita. Kalau gunung-gunung kita kan tanahnya masih gampang bisa untuk dikeruk. Tapi kalau sudah di situ luar biasa, harus membutuhkan alat yang besar. Karena gunung-gunung itu gunung-gunung batu. Ya. Maka pasak bumi ini yang sudah kemudian kita kutip dalam beberapa ayat-ayat itu, jelas ini memiliki fungsi yang luar biasa. Ya, rawasia. Ya. Kalau dikatakan kemudian menjadi rawasia, rawasia itu lebih pada gunung pada umumnya. Ya. Rawas lebih kepada penyebutan gunung yang berfungsi sebagai pasak bumi. Jadi kalau kita melihat gunung yang Allah turunkan itu sesungguhnya bukan hanya menjadi pasak, tapi juga memiliki manfaat-manfaat yang lain. Hujan itu kalau turun, lalu kemudian ia turun ke dataran yang tinggi dulu, baru kemudian dataran rendah. Nah, ketika turun ke dataran rendah, maka airnya itu sudah mulai stabil. Kalau seandainya langsung turun ke bawah tanpa ada pasak-pasak gunung, ini berat dan itu bisa menjadi musibah buat manusia. Belum lagi kemudian menjadi pasak. Nah, dalam penelitian Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam beberapa kutipan-kutipan itu ada beberapa penelitian-penelitian yang kemudian mereka menyebutkan, ya, dalam buku Al-Qur'an dan sains misalkan, bahwa kerak bumi yang menjadi lapisan terluar bumi menyerupai kulit yang padat. Sampai gunung, lihat. Jadi gunung itu kenapa kemudian bisa menjadi pasak bumi dan menjadi kuat? Menurut Profesor Frank Spruce, seorang geologi dari Amerika Serikat, lempeng yang mengarah ke bawah. Jadi ini gunung menghujam. Tapi orang yang meneliti bahwa hujaman itu bukan hanya keluar, tapi hujaman juga ke bawah. Jadi akar gunung itu luar biasa kokohnya. Sampai kemudian, ya, beliau mengatakan lempeng yang mengaruh ke bawah tersebut menghujam sedalam 35 km. Jadi ke bawah dari permukaan tanah, Pak. Ukuran ini mengindikasikan bahwa gunung memiliki akar yang mencapai kedalaman melebihi tinggi permukaan yang berada di atasnya. Coba lihat. Kita kan nggak pernah teliti itu, Pak. Jadi gunung yang menghujam ke bumi itu lebih dalam, lebih tinggi dibandingkan permukaan atau permukaan yang berada di atasnya. Nah, inilah yang kemudian terjadi di bagian bawah. Maka kemudian Allah kemudian menyebutkan pasak. Bapak pernah lihat pasak? Itu biasanya kalau pasak itu lebih dalam, lebih banyak ke dalam apa di luar? Maka itu rahasianya Allah, kenapa Allah mengatakan autada. Allah menggunakan bahasa autada, pasak. Kenapa enggak Allah katakan yang lain gitu? Tapi setiap yang kemudian menjadi pasak, menjadi penguat, mesti ke dalamnya itu jauh lebih tinggi untuk menguatkan dibandingkan ke permukaannya. Dan jauh para ilmuwan meneliti, ternyata betul. Jadi enggak sembarangan Allah menggunakan bahasa. Maka kalau kata bahasa Imam Asy-Syafi'i, setiap kata meskipun terdekat hampir sama, terlihat kosakatanya dari rumusan yang sama, dari huruf yang sama, tapi tidak memiliki kesamaan makna. Nah, kembali lagi ke mukjizat Al-Quran, Pak. Itulah keindahan Al-Quran itu. Jadi orang meneliti lebih jauh lagi tentang bahasa Arab itu akan menemukan
Nah, kita tidak meneliti, tapi orang-orang meneliti sejauh mana sih kebenaran Al-Quran. Mungkin di antara mereka ada yang ingin meneliti, tujuannya bisa jadi berbeda-beda, motifnya bisa berbeda-beda. Ada yang meneliti ingin memperkuat iman, tapi ada yang meneliti ingin melemahkan Al-Quran. Benar nggak sih? Coba dikaji, benar sih keberadaan. Nah, kalau dia menemukan jawabannya berarti akan menjadi senjata untuk melemahkan Al-Quran, sehingga Quran sudah tidak lagi menjadi sebuah mukjizat bagi mereka. Tapi ternyata dalam perjalanan mereka Allah berikan hidayah untuk bisa menemukan itu. Dan ketika mereka menemukan itu, bukan malah melemahkan Al-Quran, tapi ternyata berbalik hidayah Allah masuk ke dalam diri mereka, sehingga akhirnya mereka pun menemukan jalan hidupnya, yaitu memeluk agama Islam. Maka kembali saya katakan, autada ini bukan sekedar hanya bahasa Allah menggunakan pasak, tapi ternyata ketika diteliti, pasak itu terbukti bahwa hampir 35 km pasak itu masuk ke dalam bumi, dan itu ternyata jauh lebih tinggi, lebih dalam. Itulah yang membuat kokoh, jadi dibandingkan dengan permukaan bumi. Belum lagi kita berbicara tentang gunung itu menambah keindahan, ya, keindahan alam. Jadi masih menjadi destinasi pilihan itu kalau gunung-gunung itu. Ya, yang udah meletus saja masih jadi destinasi. Itu daerah Mbah Marijan itu kan masih sekarang jadi destinasi. Bahkan ada kopinya khusus. Masih indah, Pak. Jadi yang sudah meletus saja masih indah, Pak, apalagi yang belum. Coba lihat. Jadi sekarang itu tempat-tempat yang kemudian memang dataran-dataran tinggi gunung itu biasanya cenderung lebih mahal itu harga hotelnya, villanya dibandingkan yang bawah-bawah. Coba lihat ke puncak itu. Kalau bawah-bawah itu agak murah, Pak. Tapi kalau udah naik-naik, apalagi udah mulai dingin-dingin, udah beda itu harganya. Bagi orang yang suka nginep di puncak ya. Jadi Bapak sekalian, ini sebenarnya intermezzo, tapi paling tidak pasak yang luar biasa. Al-Quran menyebut gunung sebagai pasak, bukan berarti gunung itu membentuk seperti pasak yang biasa kita kenal. Karena sejatinya yang menjadi objek perhatian Al-Quran adalah bahwa gunung sebagai halnya pasak-pasak yang dapat mencegah robohnya bagian-bagian yang bersambung. Singkatnya, Bapak dan Ibu sekalian, peran gunung sebagai pasak yang dibuktikan oleh temuan para ilmuwan geologi modern sebenarnya telah dinyatakan di dalam Al-Quran jauh sebelumnya. Ini yang pengen kita tegaskan. Jadi bukan penelitian itu melahirkan keilmuan, tapi ilmu itu sudah ada yang kemudian diteliti berapa abad setelah Al-Quran itu diturunkan. Hal ini merupakan bukti, suatu bukti ilmiah dari penciptaan Allah yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan kita semuanya. Yang jelas semua ini Allah katakan apa? Apa yang Allah ciptakan, langit, bumi, air, ya, kemudian sampai kemudian gunung yang Allah ciptakan. Allah tegaskan lagi di akhir, mata'an lakum wali'an amikum. Penghamparan bumi, mata air, semua sumber dayanya dikeluarkan dari sungai-sungai, dialirkan tanaman-tanaman, pepohonan ditumbuhkan dan dikukuhkan dengan gunung-gunung agar bumi menjadi teguh dan tetap, tidak mengguncangkan makhluk yang ada di atasnya. Semua itu sebagai kesenangan, lihat, semua itu sebagai mata kenikmatan, bukan sebagai beban, sebagai nikmat bagi manusia dan semua keperluan mereka dari hewan ternak yang mereka makan dagingnya dan mereka jadikan sebagai kendaraan selama diperlukan oleh mereka di dunia ini sampai masa yang telah ditentukan. Mata'un ilahin, kenikmatan yang Allah batasi kapan berakhirnya kenikmatan itu. Maka pesannya, apa yang Allah hamparkan ini mari kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Kita jaga kelestarian alam ini dengan sebaik-baiknya agar dunia tetap seimbang, dan lebih dari itu membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan hati kita menyatakan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berfikirlah. Maka kata Ibnu Athaillah, terakhir kata Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam, jika engkau ingin memiliki rasa khasyah kepada Allah, maka berbanyaklah bertafakkur. Sekali lagi, kalau engkau ingin memiliki rasa tawadhu, rasa rendah hati,
hilang kesombongan dalam dirimu, maka banyak-banyaklah bertafakkur tentang kekuasaan Allah. Mudah-mudahan dengan demikian iman kita akan semakin bertambah, ketakwaan kita akan tetap terpatri, perjalanan kita akan semakin terarah, dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat patuh kepada Allah Sang Pencipta. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.